Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 8 akan mereview materi tentang struktur pasar dan persaingan harga. Sebelum itu saya perkenalkan terlebih dahulu nama anggota kelompok 8. Yang pertama Adisti Meirasari, yang kedua saya sendiri Sabrina Fakia Ramadhani, yang ketiga Elvi Azizah Rodon Aulia, dan yang terakhir Fitra Aditya Aksan. Langsung saja ke pemaparan materi. Yang pertama, struktur pasar. Struktur pasar adalah istilah dalam ekonomi yang menggambarkan bagaimana suatu pasar diatur atau beroperasi. Struktur pasar dapat diketahui melalui jumlah penjual dan pembeli di dalam pasar, keleluasaan memasuki pasar, dan keberagaman produk serta cara mendistribusikan produk. Sementara itu, struktur pasar menurut perspektif Islam didasarkan pada prinsip kebebasan, termasuk dalam melakukan kegiatan ekonomi tetapi masih dibatasi oleh aturan tanpa mengabaikan moralitas dan etika. Berdasarkan strukturnya, pasar ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama, pasar persaingan sempurna, dan yang kedua, pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna ini terdiri dari tiga. Yang pertama, pasar monopolistik, yang kedua, pasar monopoli, dan yang terakhir, pasar oligopoli. Pasar persaingan sempurna atau biasa dikenal dengan perfect competition market merupakan suatu pasar di mana jumlah penjual dan pembeli ini sangat banyak dan produk yang ditawarkan sejenis. Contoh barang yang dijual pada bentuk pasar ini adalah beras, gandum, kentang, dan sebagainya. Adapun karakteristik pasar persaingan sempurna, ini ada 5 karakteristik atau 5 ciri-ciri. Yang pertama, banyak pembeli dan penjual. Yang kedua, produk yang ditawarkan terkesan homogen atau identik. Yang ketiga, setiap perusahaan mudah untuk masuk dan keluar pasar atau biasa dikenal dengan free entry and exit. Yang keempat, tidak ada produsen atau konsumen yang memiliki kekuatan untuk memengaruhi harga pasar. Dan yang terakhir, pembeli memiliki informasi dan pengetahuan sempurna terhadap kondisi produk. Selanjutnya ada pasar persaingan tidak sempurna atau nama lainnya imperfect competition, merupakan pasar yang terdiri dari sedikit penjual dan banyak pembeli. Pada pasar ini, penjual dapat menentukan harga barang. Lalu barang yang diperjualbelikan ini memiliki jenis yang berbeda atau heterogen. Nah, pada persaingan tidak sempurna ini dapat diklasifikasikan pada 3 bentuk pasar, yaitu pasar monopolistik, pasar monopoli, dan pasar oligopoli. Nah, bentuk yang pertama ini pasar monopolistik. Pasar persaingan monopolistik adalah salah satu bentuk pasar dengan banyak produsen yang menghasilkan barang serupa, tetapi memiliki perbedaan dalam beberapa aspek. Penjual pada pasar monopolistik ini tidak terbatas, tetapi setiap produk yang dihasilkan ini pasti memiliki karakteristik tersendiri yang membedakannya dengan produk lainnya. Pada pasar monopolistik, produsen ini memiliki kemampuan untuk mempengaruhi harga, walaupun pengaruhnya tidak sebesar produsen dari pasar monopoli atau oligopoli. Kemampuan ini berasal dari sifat barang yang dihasilkan. Karena perbedaan dan ciri khas dari suatu barang, konsumen tidak akan mudah berpindah ke merek lain dan tetap memilih merek tersebut meskipun produsen menaikkan harga. Nah, pada pasar persaingan monopolistik ini, harga bukanlah faktor yang bisa mendongkrak penjualan. Bagaimanapun kemampuan perusahaan menciptakan citra yang baik dalam benak masyarakat dan menawarkan produk yang memberikan keuntungan kualitas lebih sehingga mereka mau membeli produk tersebut meskipun dengan harga mahal. Nah, hal ini sangat berpengaruh terhadap penjualan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan ini berada dalam pasar monopolistik yang mana harus aktif mempromosikan produk sekaligus menjaga citra perusahaannya. Nah, contoh pasar monopolistik ini bisa pasar pakaian,
alat tulis kantor, sepeda motor, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pasar monopoli. Pasar monopoli atau iktikar adalah bentuk pasar yang hanya ada satu perusahaan dan perusahaan ini menghasilkan barang yang tidak mempunyai barang pengganti yang sangat dekat. Dan penentu harga pada pasar ini adalah seorang penjual atau sering disebut sebagai monopoli. Nah, monopoli ini dibolehkan dalam Islam, namun membatasi produk atau menjual lebih sedikit barang untuk dapat mengambil keuntungan di atas keuntungan normal adalah haram. Nah, contoh dari pasar monopoli meliputi PLN, perusahaan listrik negara, dan PDAM, perusahaan daerah air minum. Lalu ada pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah suatu pasar di mana terdapat beberapa produsen yang menghasilkan barang-barang yang saling bersaingan, yaitu keadaan di mana ada beberapa perusahaan yang menguasai pasar. Nah, praktik oligopoli ini umumnya dilakukan sebagai salah satu upaya untuk menahan perusahaan-perusahaan potensial masuk ke pasar. Maksudnya, perusahaan baru yang masuk ke dalam industri tertentu akan sulit untuk menangani persaingan yang ada. Struktur pasar oligopoli umumnya ini terbentuk pada industri-industri yang memiliki kapital intensif yang tinggi, seperti industri semen, mobil, dan kertas. Baik, itu tadi review materi dari kelompok 8 tentang struktur pasar dan persaingan harga. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.